Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7. Apa kabar semuanya? Tetap semangat ya dan jaga kesehatan. Perkenalkan, saya Elo Rofiqoh Nugrahani. Saya bisa dipanggil Bu Elo. Pada jam kedua hari ini, hari Selasa, kita akan membahas tentang cara hidup berbangsa dan bernegara. Yuk kita mulai. Bagaimana sih cara hidup berbangsa dan bernegara? Kita harus mengacu pada pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu pilarnya adalah Pancasila. Setiap sila pada Pancasila itu mengandung nilai-nilai. Nah, nilai-nilai ini dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila itu memiliki berapa sila? Ya, Pancasila memiliki 5 sila. Yuk kita sebutkan satu-satu. Yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai dalam sila pertama ini yang dapat kita laksanakan di kehidupan sehari-hari antara lain yang pertama, menjalankan perintah dan menghindari larangan Tuhan yang Maha Esa. Jika ini kebanyakan dari kita kan Islam. Nah, contoh perintah dari Tuhan yang Maha Esa, dari Allah, itu adalah melaksanakan sholat. Dan salah satu larangannya itu seperti berbohong. Nah, jadi kita harus jalankan perintahnya, yaitu melaksanakan sholat. Dan kita juga tidak usah melakukan larangannya, yaitu berbohong. Jadi kita tidak usah berbohong. Lalu nilai yang kedua, yaitu menghormati penganut agama lain. Contohnya, teman memiliki agama lain selain Islam, contohnya ya jangan dikucilkan. Ya memang agamanya beda, tetapi kita masih sama-sama manusia. Nilai yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain untuk menganut agama tertentu. Contohnya kalian seumpama memiliki teman yang tidak memiliki agama yang sama dengan kalian. Ya jangan dipaksa untuk masuk ke agama kalian. Jadi tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk ke agama kita. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai dalam sila kedua yang dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu tolong-menolong. Contohnya teman kalian ada yang mengalami kesulitan. Contohnya pada saat berangkat sekolah bannya bocor. Nah itu kalian tolong, bisa dibonceng. Yang kedua, menjaga sopan santun dan budi pekerti. Kepada guru ya, kalau WA salam dulu, dan kalau pertanyaan kalian sudah terjawab, bilang terima kasih. Sama orang tua juga gitu. Jika sudah diberikan sesuatu atau dibelikan sesuatu, itu bilang terima kasih. Ketika kalian jalan melewati orang yang lebih tua, itu bisa kita jalannya sambil membungkuk. Nilai yang ketiga, berani menyampaikan kebenaran dan menegur sesama. Contohnya, suatu saat kalian melihat salah satu teman kalian itu menyontek. Lah, padahal menyontek itu bukan perilaku terpuji. Kalian harus berani menyampaikan kebenaran dan menegur bahwa nyontek itu bukan perilaku terpuji dan kita seharusnya tidak melakukannya. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang pertama seperti berjuang dan mengharumkan nama Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Untuk mencapai tingkat nasional maupun internasional itu kita mulai dari bawah dulu. Nah, contohnya dari kelas dulu. Berjuang dari kelas dulu. Nah, dari kelas ini nanti kalian akan berjuang untuk dengan kelas yang lainnya di dalam satu sekolah. Nah itu naik lagi nanti ke kecamatan, naik lagi ke kabupaten, naik lagi ke provinsi, naik lagi ke nasional, dan akhirnya bisa mencapai internasional, bisa mengharumkan nama bangsa. Yang kedua itu nilainya mencintai dan mengkonsumsi produk buatan negeri. Produk buatan negeri mereknya itu seperti Polytron, Eiger, Maspion itu ya. Itu disupport sehingga mereka bisa berkembang dan akhirnya masuk pasar internasional.
Nilai yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk memajukan bangsa. Kalian bisa meningkatkan kreativitas dan inovasi bisa dengan membaca buku-buku atau melihat video-video di YouTube. Bagaimana sih orang itu berkreativitas dan berinovasi? Nah, kalian bisa mengambil referensi dari sana. Seumpama mencoba-coba membuat mesin cuci. Nah, mesin cucinya ini sekaligus dengan seperti olahraga. Jadinya sekaligus olahraga, sekaligus mencuci baju. Nah, ini bisa dicoba. Jika ditawarkan dan ternyata banyak yang mau, bisa dijual dan semakin lama jika ditambah dengan promosi yang benar, produk-produk ini bisa semakin laris dan akhirnya dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat Indonesia itu sendiri dan akhirnya bangsa semakin maju. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai dalam sila keempat ini seperti yang pertama, bermusyawarah untuk mengambil keputusan, terutama jika keputusan ini untuk bersama. Contohnya di kelas untuk membentuk struktur organisasi kelas itu harus dimusyawarahkan, dirapatkan dulu siapa ketuanya, wali kelasnya, sekretarisnya, bendaharanya, dan lain-lain sehingga semuanya setuju atau mayoritas setuju. Untuk yang nilai kedua yaitu tidak memaksa orang lain untuk setuju dengan pendapat kita. Banyak itu sering terjadi orang beda pendapat itu malah bertengkar. Padahal ya kalau memang pendapatnya berbeda ya sudah gitu, hormati saja. Untuk nilai yang ketiga yaitu menggunakan hak pilih. Suatu saat nanti kalau kalian sudah cukup umur mendapatkan KTP, kalian akan melaksanakan pemilu atau pemilihan umum. Nah, pemilu ini untuk memilih presiden, gubernur, dan lain-lain. Gunakan hak pilih itu untuk menentukan masa depan Indonesia. Karena sekarang kalian belum punya KTP, nilai ini bisa diamalkan di kelas pada saat pemilihan ketua kelas, wakil ketua, dan lain-lain. Sila yang terakhir yaitu sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dalam sila pertama yang dapat sila kelima yang dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari antara lain menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak kalian sebagai pelajar itu adalah mendapatkan nilai, mendapatkan materi, mendapatkan bimbingan, kayak gitu. Dan kewajibannya itu adalah belajar, termasuk di dalamnya mengerjakan tugas. Nah, kalau kalian seumpama menuntut untuk diberikan nilai, nah padahal kalian belum melakukan kewajiban, yaitu belajar, termasuk mengerjakan tugas. Nah, itu tidak bisa. Jadi harus seimbang, kewajiban dilaksanakan, hak juga didapatkan. Nilai kedua itu tidak melakukan pemborosan. Jika kalian punya paketan banyak, ya jangan dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak produktif. Contohnya untuk nonton YouTube terlalu lama, main game terlalu lama. Nah, bukan berarti kalian tidak boleh nonton YouTube. Bukan berarti kalian tidak boleh main game. Boleh kok, hanya saja jangan boros. Nilai yang ketiga, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Contoh perilaku yang merugikan kepentingan umum itu adalah membuang sampah sembarangan. Kalau orang mau jalan-jalan pagi, malah tercium itu baunya sampah. Nah, kalau sampah ini sudah semakin menumpuknya di tempat sembarangan, malah bisa menghambat mengalirnya air. Kalau pas hujan deras, airnya gak bisa mengalir, malah bisa menyebabkan banjir. Nah, kalau banjir yang dirugikan orang banyak. Jadi, diperhatikan perilakunya supaya tidak merugikan kepentingan orang banyak. Nah, begitulah cara-cara menjalani hidup berbangsa dan bernegara. Diterapkan ya, karena ini untuk kemajuan bangsa dan negara kita sendiri. Ini dimulai dari diri sendiri dulu. Dimulai dari diri kita sendiri dulu. Oke, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.